Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang susuk pembawa petaka. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang memakai susuk, sampai akhirnya mulutnya membusuk menjelang ajal kematiannya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Air mataku tidak berhenti menetes melihat ibuku yang sedang terkapar di atas ranjang. Mulutnya dipenuhi koreng. Hanya lenguhan dan rintihan yang tidak henti keluar dari mulut ibuku. Bau busuk pun memenuhi kamar ibuku. Mata ibuku melotot dan tubuhnya kurus terus mengejang, disusul dengan ringkihan panjang. Para tetangga pun tak sanggup berlama-lama menjenguk ibuku karena aroma yang busuk ini. Hanya aku yang menemani ibuku. Berkali-kali aku bisikan kalimat syahadat di telinga ibuku, berharap beliau akan mengikuti ucapanku. Tapi hasilnya nihil. Tetapi hanya arangan demi arangan yang keluar dari mulut ibuku itu. "Bu, sebenarnya ibu kenapa? Aku sudah ikhlas kalau memang ibu mau pergi," bisikku di telinga ibu. 2 bulan yang lalu, ibu masih sehat, aktif dan cantik di usianya yang ke-45. Ibuku memiliki sebuah kedai makanan di sebuah komplek perkantoran. Hidup kami berkecukupan, sedangkan aku sudah 9 tahun ini mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren. Saat itu aku mendapat kabar dari bibi bahwa ibuku terpeleset di kamar mandi. Aku pun langsung meminta izin pada Umi pemilik pesantren untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku langsung ke rumah sakit di mana tempat ibuku dirawat. Ibuku terkena stroke. Aku sangat terpukul mendengar vonis dari dokter. Begitu pula dengan ibuku. Beliau nampak frustasi. "Ibu yang sabar ya. Aku akan merawat ibu sampai sembuh," ucapku pada ibu. Awalnya hanya sebagian tubuh yang sulit digerakkan. Namun lambat laun, semua anggota tubuh ibuku sama sekali tidak mampu bergerak. Padahal pengobatan yang ibuku jalani adalah yang terbaik dari dokter yang sangat bagus. Tapi itu pun tidak merubah kondisi ibuku. Tabungan ibuku yang nominalnya begitu banyak perlahan tergerus untuk pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Kedai ibuku pun sudah kugadai. Saat mulut ibuku mulai bengkak, bernanah, dan rongga mulutnya tidak bisa tertutup. Kewajiban sebagai muslim tidak pernah kutinggalkan. Di setiap doaku, selalu terselip nama ibuku, memohon kesembuhan untuk ibuku. Kondisi ibuku kian parah, aku pun hanya bisa pasrah. Jika memang waktu ibuku sebentar lagi, aku ikhlas. Karena aku tidak tega melihat ibuku tersiksa. "Assalamualaikum," seru seorang dari luar rumah. "Waalaikumsalam. Ya Allah, Abah, Umi dari mana? Mari masuk." Rupanya Abah dan Umi pemilik pondok pesantren menjenguk ibuku. "Bagaimana keadaan ibumu, Nak?" tanya Umi setelah mereka kupersilakan duduk. Aku menghela nafas panjang. "Ibuku semakin parah, Mi. Aku hampir putus asa. Pengobatan demi pengobatan sudah dijalani. Tapi ibuku malah semakin parah kondisinya." Umi dengan sigap mendekat dan memelukku untuk sekedar menguatkan. "Apa kamu sendirian, Nak? Tidak ada kerabat atau saudara yang menemani?" Kali ini Abah yang bertanya. Aku hanya menggeleng pelan. Mulut ibuku membusuk dan baunya sangat menyengat. Jikapun ada yang menjenguk, pasti hanya dalam hitungan detik mereka akan keluar, ucapku pelan. "Apa boleh Umi dan Abah melihat keadaan ibumu, Nak?" "Boleh, Mi. Tapi maaf, bau yang ibu timbulkan sangat busuk." Aku mau wanti-wanti agar Abah dan Umi tidak kaget melihat keadaan ibuku.
Kami pun beriringan menuju kamar ibuku. Berbagai pengharum ruangan sudah aku gunakan, tapi rupanya tidak mampu menyamarkan aroma busuk itu. Tubuh ibuku pun rutin aku bersihkan dari kotoran yang menempel. Setibanya kami di kamar, Abah nampak geleng kepala dan menghela nafas. Kondisi ibuku memang memprihatinkan. Umi duduk di samping ibuku. Tangan Umi mengelus tangan keriput ibuku. Ibuku yang tahu kehadiran mereka hanya mampu berkedip saja. "Nak, kamu tahu orang terdekat ibumu, seperti adik atau kakaknya," ucap Abah setelah memegang kening ibuku. Aku berpikir sejenak, karena selama ini aku mondok. Aku tidak tahu kehidupan pribadi ibuku. Aku teringat pada Bibi. Dialah yang sering mengunjungi ibuku. Ibuku adalah janda 3 kali. Rupa bapak tiriku pun aku tidak tahu seperti apa, karena ibu hanya memberitahuku via telepon. "Mungkin Bibi tahu sesuatu tentang ibuku, Bah," kataku pada Abah. "Nanti selepas duhur, panggil Bibi kamu ke sini ya. Ini rumit, Nak," ujar Abah. Aku tidak mengerti apanya yang rumit. "Baik, Bah," jawabku. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak ibu bernama Yono, dan adik ibu bernama Martina. Uwak Yono tinggal di kota sebelah bersama keluarganya. Sedangkan Bibi Martina tinggal di kelurahan yang sama dengan ibuku. Sedangkan aku adalah Nurul Amalia. Bapak dan ibuku bercerai saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebab dari perceraian mereka, aku tidak tahu betul. Hingga aku lulus sekolah dasar, aku diminta bapak untuk mondok di pesantren. Selang beberapa bulan setelah aku mondok, aku dengar ibuku sudah menikah lagi dengan lelaki lain. Selama aku mondok di pondok pesantren, bapaklah yang rutin mengunjungiku. Dia adalah laki-laki baik, penyayang dan lembut. "Nak, jadilah anak yang salehah dan berguna bagi agamamu. Kelak jika ibu dan bapak telah tiada, doamulah penyegar bagi kami di akhirat." Begitulah titah bapak setiap kali menjenguk. Di tahun berikutnya, ibuku sudah menikah lagi dan sebagai maharnya, ibuku diberikan sebuah kedai di komplek perkantoran yang pastinya akan selalu ramai saat jam makan siang. Rupanya dari sanalah pundi-pundi rupiah yang ibuku dapatkan. Aku turut bahagia mendengar ibuku menikah lagi. Sesekali ibuku mengunjungiku di pondok. Itu pun hanya sebatas gerbang pondok saja. Ibuku tidak mau masuk atau sekedar bertutur sapa dengan Umi atau Abah. Berbeda dengan bapak yang selalu betah jika berkunjung ke pondok. Namun tak apa, itu pun sudah membuatku bahagia. "Ini uang sakumu. Ibu gak bisa lama-lama. Ibu ada urusan penting. Bapakmu sudah menunggu di mobil," ucap ibuku seraya memberikan sebuah amplop yang lumayan tebal. Rupanya di balik mobil hitam itu ada bapak baruku. Tetapi kenapa dia tidak mau turun menemuiku? "Rul, ayo kita sholat berjamaah," ajak Abah. "Baik, Bah, aku ambil wudhu dulu," kataku. Setelah itu kami sholat di kamar ibuku. Lantunan ayat-ayat Abah begitu merdu. Ketika kami sedang khusyuk, aku mendengar ibuku merintih kesakitan. Aku berusaha untuk tetap khusyuk selama sholat. Suara ibuku semakin menyayat hati. "Assalamualaikum warahmatullah." Salam Abah disusul selama aku dan Umi. Lalu aku langsung bergegas menghampiri ibuku. Aku mengontrol kantung cairan infus yang tergantung. Kulihat cairannya masih ada. Semenjak ibuku lumpuh total dan mulutnya berkoreng, aku diajari salah satu dokter yang menangani ibuku untuk memasang infus dan sebagainya. Karena mulutnya berkoreng seperti itu, saat sulit ibuku mendapat asupan makanan. Hati ini sakit melihat ibuku seperti ini. "Rul, panggil bibi kamu. Ada banyak pertanyaan yang Abah akan tanyakan padanya," pinta Abah. "Baik, Bah." Lalu aku pamit pada Umi dan Abah untuk memanggil bibiku. "Terima kasih ya Allah atas kehadiran mereka," ucapku dalam hati saat mulai menstarter motorku. Bukan tanpa sebab, Umi dan Abah sama sekali tidak terganggu atas aroma busuk ini. Aku lihat Umi sedang khusyuk dengan Al-Quran mininya, dan Abah dengan tasbihnya tak henti melafazkan asma Allah. "Bi, tolong ke rumah sebentar, ada Umi dan Abah yang mau ketemu," ucapku pelan pada Bi Mar. "Ada perlu apa emang, Rul?"
Nggak tahu Bi, sebentar kok nggak lama. Aku lihat Bikmar beranjak dengan malas. Sebentar, Bibi ganti baju dulu. Tak lama Bikmar keluar, masker penutup mulut dan hidung tak lupa ia kenakan. Kami kembali ke rumah menggunakan motor matic masing-masing. Aku mengikutinya dari belakang. Saat sampai di depan gang, aku mampir ke Indojuni untuk membeli beberapa cemilan dan minuman untuk Abah dan Umi, juga Bibi. Secepat kilat aku menyusul Bibi. Aku lihat Bibi, Abah, dan Umi sedang duduk di ruang tamu. Entah apa yang mereka bicarakan, nampaknya sangat serius. Setahu saya keseharian malah tidak macam-macam. Dengan tetangga pun ramah. Sepertinya mustahil kalau sakit yang malah derita adalah sakit non-medis, kata Bikmar. Nurmala adalah nama ibuku. Semua terdiam saat menyadari kehadiranku. Aku melangkah masuk, seraya mengucapkan salam. Apa Bibi tahu sesuatu tentang ibuku? Tanyaku. Aku pun langsung duduk di samping Bibi. Entahlah Rul, yang Bibi tahu ibumu adalah orang ramah di lingkungan sini. Tapi suami ketiga ibumu ternyata sudah punya istri. Dia bos besar. Dia juga yang membelikan ibumu kedai. Istrinya datang marah-marah dan sempat berkelahi. Sumpah serapah keluar dari mulut istri pertamanya, kata Bibi. Mungkin ini ada kaitannya dengan keluarga mantan suami ibumu, Rul. Ada baiknya kamu mencari tahu tentang ini, usul Abah. Aku pun setuju akan usulan lelaki sepuh ini. Baik Bah, nanti Nurul coba tugasku. Semoga kita segera menemukan titik terang tentang sakit ibumu, ucap Umi. Apa Bibi tahu alamat rumah mantan suami ibu? Tanyaku pada Bibi. Kalau rumahnya, Bibi nggak tahu. Tapi kalau alamat kantornya, Bibi tahu. Karena dulu ibumu sempat bercerita, jawab Bibi. Rupanya kantor mantan suami ibuku masih satu komplek dengan kedai ibuku. Besok pagi aku akan coba menemui beliau. Setelah Bibi dan Abah berbincang-bincang dengan ditemani cemilan, Bibi pun pamit. Sore setelah asar, Umi dan Abah juga mohon undur diri. Nanti kalau ada apa-apa atau ada suatu hal yang penting, segera hubungi kami ya, pesan Umi. Baik Mi, hati-hati. Terima kasih atas kunjungannya. Aku melambaikan tangan pada dua orang yang aku segani itu. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah. Rumah pun kembali senyap. Hanya terdengar suara rintihan ibuku. Aku menghampiri ibuku untuk membersihkan tubuh ibuku menggunakan air hangat dengan waslap. Lalu aku mengganti diapernya. Bau busuk ini sama sekali tidak menyurutkan aku untuk merawat ibuku. Semoga baktiku menjadi amalan baikku. Di pondok aku selalu diajarkan nilai-nilai agama, terutama untuk menghormati orang tua. Pelajaran yang diajarkan di pondok berusaha aku serap, karena itulah pesan Bapak. Ah iya Bapak, saking sibuknya aku mengurus ibuku, aku hampir lupa mengabarkan pada Bapak atas kondisi ibu. Meskipun Bapak sudah memiliki keluarga, tapi perhatian Bapak terhadapku tidak pudar. Selepas sholat Isya, aku meraih ponsel dan menekan kontak bertuliskan nama Bapak. Halo, Assalamualaikum Bapak, ucapku saat Bapak mengangkat panggilanku. Waalaikumsalam anakku, bagaimana kabarmu nak, ucap Bapak. Aku baik Pak, tapi tidak dengan ibu. Lalu aku menceritakan kondisi ibu pada Bapak. Aku mendengar Bapak tersentak kaget. Apa kamu tahu nak, kenapa dulu Bapak dan ibu bercerai? Kata Bapak dengan suara nampak serak, seperti orang yang sedang menangis. Tidak Pak, dulu aku masih kecil, jadi tidak begitu paham akan urusan orang dewasa. Setelah aku dewasa pun aku segan untuk bertanya, karena ini urusan pribadi, ucapku. Sebenarnya ibumu dulu sempat menjadi murid seorang paranormal. Bapak melarangnya, karena itu bertentangan dengan agama kita. Itulah pemicu atas perceraian kita. Astagfirullah. Apa sakit ibu karena itu Pak? Bapak tidak bisa memastikan nak. Nanti kalau Bapak libur, Bapak sempatkan untuk menjenguk ibumu ya. Sudah dulu ya nak, Bapak mau istirahat, sudah malam. Kamu juga istirahat ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi selama aku mondok? Aku akan cari tahu semuanya. Tolong Nurul, ibu sudah tidak kuat, sakit. Aku lihat ibu tengah duduk meringkuk di bawah pohon.
yang menjulang tinggi. "Aku pasti akan bantu ibu, tapi bagaimana caranya, Bu?" ucapku. Aku berdiri berjarak 3 meter di depan ibu. Belum sempat ibuku menjawab, tiba-tiba kepala ibuku mendangak ke atas. Aku lihat ibuku mengeluarkan darah pekat. Mata ibuku melotot sempurna. Lalu mulut ibuku perlahan terbuka, dan semakin lama semakin melebar hingga ke telinga. Erangan ibuku menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Aku ingin menolong ibuku, tapi aku tidak bisa beranjak dari tempatku berdiri. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Aku hanya bisa menangis menyaksikan ibuku meronta-ronta kesakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan membangunkanku. Astagfirullah. Rupanya aku bermimpi. Tapi mengapa terasa nyata? Keringat dingin bercucuran di keningku. Berkali-kali aku beristighfar untuk menormalkan irama nafasku. Lalu aku beranjak menuju kamar ibuku, memastikan keadaan ibuku sebelum aku sholat subuh. Syukurlah, ibuku masih tertidur dengan mulut yang sedikit terbuka dengan koreng di area bibirnya, membuat aku kembali mengingat mimpiku tadi. Segera aku ambil wudhu dan menunaikan kewajibanku. Setelahnya aku memasak bubur untuk ibuku. Sambil menunggu buburnya selesai, aku ke kamar ibuku untuk membersihkan badannya dan mengganti diapernya. Lelah tentu saja. Beginilah rutinitasku beberapa bulan belakangan. Apa aku mengeluh? Tidak. Aku sangat ridho. Ini tidak sebanding dengan jasa ibuku yang sudah mengandung, melahirkan, dan menyusuiku, dan merawat hingga aku besar. Jasanya tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Baik buruknya perilaku ibuku, bagiku dia adalah surgaku. "Bu, Nurul mau keluar sebentar. Nanti ada bibi yang jagain ibu. Ibu baik-baik ya," ucapku pada ibu. Setengah jam yang lalu, aku sudah menghubungi bibiku untuk jaga ibuku. "Sebentar kok, Bibi bisa duduk saja di ruang tamu kalau Bibi kebauan," bujukku pada Bibi. Karena awalnya Bibi menolak. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama," ucapnya. Aku menyuruh Bibi untuk menjaga ibuku, karena aku ingin pergi ke kantor bapak tiriku untuk menanyai suatu hal. "Mau cari siapa, Mbak?" tanya seorang security begitu aku sampai di depan pintu kantor. "Permisi Pak, saya mau ketemu dengan Pak Seto. Apa beliau ada?" jawabku. "Bapak sudah lama tidak ke kantor. Saya dengar Bapak sudah sakit-sakitan. Yang biasa kesini itu anaknya." "Oh begitu. Apa saya boleh menemui anaknya Pak Seto?" "Sebentar, saya tanyakan pada sekretarisnya." Lalu security tersebut masuk dan aku menunggu di luar. Tak lama security itu keluar disusul seorang laki-laki muda berbadan tegap. "Kamu siapa? Ada perlu apa sama saya?" "Saya Nurul, putri Bu Nurmala. Boleh ganggu waktu sebentar?" Aku lihat laki-laki di depanku nampak sedang berpikir. "Baik, saya ada waktu 15 menit. Mari masuk." Aku mengekor di belakang laki-laki yang tidak aku ketahui namanya itu. Kami duduk di pojok lobi yang tersedia meja bundar kecil dengan 2 kursi. "Baik Pak, karena waktu yang terbatas saja, aku langsung ke inti pembicaraan." "Silakan," jawabnya. Lalu kuutarakan semua yang terjadi tentang ibuku dan Pak Seto, serta tragedi labrakan yang dilakukan istri Pak Seto. "Lalu apa yang ingin kamu tanyakan?" "Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud memfitnah atau apapun. Saya ingin bertanya pada ibu Anda ada kaitannya dengan sakit yang ibu saya derita." Tanyaku dengan hati-hati agar tidak menyinggung. "Santet atau semacamnya maksudmu?" jawabnya dengan senyum sinis. Aku pun mengangguk pelan. Mama saya tidak mungkin melakukan demikian. Beliau orang modern. Dan tentang papa saya memang gemar bermain perempuan di belakang mama saya. Mama saya wanita hebat. Beliau sudah memaafkan itu. Beliau dengan tulus merawat papa saya yang sakit-sakitan. Jadi ibu kamu bukan satu-satunya wanita simpanan papa. Terangnya begitu. Jadi sakit yang diderita oleh ibu kamu tidak ada kaitannya dengan mamaku. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas. Ini kartu nama saya. Bisa kamu gunakan jika diperlukan. Permisi. Belum sempat aku menjawab, dia sudah beranjak dan berlalu. Aku memenangi kartu nama tersebut. Tertulis Angga Prasetyo, dan nomor telepon juga tertera di bawahnya.
Aku menghela nafas dan mengambil kartu nama itu. Dan aku memutuskan untuk langsung pulang. Jenguk Mbak Mala sini bang. Kasihan dia gak sembuh-sembuh, malah makin parah. Terdengar suara Bibi sedang berbicara dengan seseorang setelah aku sampai depan pintu. Aku lihat dari jendela, tidak ada seorang pun. Rupanya Bibi tengah menelepon. Aku pun penasaran dengan pembicaraan Bibi bersama orang yang Bibi sebut abang. Kenapa gak bilang dari dulu bang, kalau Mbak Mala bisa senekat itu? Aduh, lihat kan sekarang akibatnya. Mati segan hidup pun tak mau. Aku pun kaget mendengarnya. Apa yang dulu ibuku lakukan. Cepatlah kamu datang bang, kasihan Mbak Mala. Setelah itu pun senyap, tidak ada percakapan lagi. Apa Bibi baru saja menelpon Wak Yono? Karena setahuku, Bikmar memanggil Wak Yono dengan sebutan abang. Assalamualaikum, ucapku seraya membuka pintu. Terlihat Bibi nampak biasa saja. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Bibi mau pulang. Oh iya, sepertinya ibumu buang air. Karena tadi bau banget katanya. Tanpa menunggu jawaban dariku, Bibi bergegas keluar dan berlalu menggunakan sepeda motornya. Aku hanya bisa menghela nafas. Lantas aku lekas membersihkan diriku. Setelah itu aku mengecek di HP ibuku. Dan benar saja, ibuku ternyata BAB. Setelah aku membersihkan BAB ibuku, lalu aku menghubungi Bikmar menanyakan nomor Wak Yono. Untuk apa Rul, balasnya? Hanya untuk menanyakan kabar Wak. Sudah lama aku gak bersua dengan Wak Yono. Setelah itu tidak lama masuk pesan kotak tertera dengan nama Bang Yono. Tidak butuh waktu lama, aku segera menelponnya. Lalu terdengar suara serak laki-laki di ujung panggilan, yang tak lain adalah suara Wak Yono. Assalamualaikum Wak, ini Nurul, ucapku. Oh Nurul, apa kabar kamu? Baik Wak, hanya saja ibu sakit, sudah lama, tapi belum sembuh juga. Iya, Wak sudah dengar dari bibimu. Apa Wak tahu sesuatu tentang ibu sampai ibu sakit begitu? Setelah aku bertanya, lama Wak Yono tidak menjawab. Hanyalah nafas yang terdengar. Wak, panggilku. Rul, ibumu itu punya susuk di bagian lidah yang bertujuan agar semua ucapannya dituruti oleh lawan bicaranya. Kata Wak lirih namun mampu membuatku tersentak. Apa Wak? Ucapku tidak percaya. Itu benar Rul, karena Wak lah yang mengantarkannya. Dulu mamamu memohon-mohon untuk diantarkan ke orang pintar. Katanya dia mau menaklukkan laki-laki yang sudah menolaknya mentah-mentah. Ya Allah, kenapa ibuku senekat ini? Air mataku mengalir deras. Aku tidak percaya ibuku melakukan hal musyrik. Apa orang pintar itu paranormal yang ibu dulu sempat ingin menjadi muridnya? Karena bapak waktu itu bercerita kalau bapak pernah melarang ibu menjadi murid seorang paranormal. Itulah awal pertikaian ibu dan bapak hingga mereka bercerai, tanyaku. Bukan, dia itu bukan paranormal, dia dukun cabul. Uwa kenal orang yang dimaksud bapakmu. Lalu, sudah malam Rul, besok Uwa usahakan datang ke sana, ucap Uwa. Tapi Wak, sudah, lebih baik kita bicarakan ini secara langsung. Sudah dulu ya, jaga ibumu. Sambungan telepon pun terputus. Berbekal informasi dari Uwa, aku harus menerima kenyataan yang membuat tak percaya bahwa ibu memakai susuk untuk memikat hati laki-laki. Apakah laki-laki yang ini ibu pikat itu adalah Pak Seto? Entahlah. Hari ini sangatlah menguras tenaga dan pikiranku. Semoga Wak Yono jadi datang besok. Mudah-mudahan saja. Dan cerita pun bersambung ke part 2. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.